Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang mengenai profesionalisme dan etika di bidang informatika. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini nama saya Haidar Fulka Kurniawan dengan NIM 120323377 dari kelas IF0302. Nah, selanjutnya sebelum melangkah lebih jauh terhadap esai saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi ini berkembang begitu pesat dan telah mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan di berbagai sektor kehidupan. Nah, informatika sendiri tidak lagi hanya dipahami sebagai kemampuan teknis saja, tetapi telah berkembang menjadi bidang strategis yang berdampak langsung pada aspek sosial, etika, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, profesionalisme informatika menuntut kesadaran etis, tanggung jawab sosial, serta komitmen untuk terus belajar sepanjang hayat. Nah, kuliah tamu mata kuliah sosioinformatika yang diselenggarakan dalam 3 pertemuan sebelumnya memberikan gambaran nyata mengenai peran dan tantangan profesional informatika di bidang kesehatan, pemerintah, dan dunia informatika. Melalui esai ini, saya akan merefleksikan materi kuliah tamu tersebut dan mengaitkannya dengan peran mahasiswa sebagai calon profesional informatika di masa depan. Oke, yang pertama, saya akan membahas ketiga kuliah tamu ini. Yang kuliah tamu pertama itu membahas peran profesionalisme informatika dalam mendukung sistem rumah sakit dengan menekankan etika, keamanan data pasien, dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Untuk kuliah tamu yang kedua, itu menyoroti tanggung jawab profesional informatika dalam pengolahan data publik dan pelayanan masyarakat yang menuntut integritas, kepatuhan, regulasi, dan akuntabilitas. Untuk yang kuliah tamu ketiga, itu menekankan pentingnya profesionalisme, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta komitmen belajar sepanjang hayat dalam dunia kerja yang dinamis. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk poin pertama, yaitu profesionalisme dan etika informatika di bidang kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, bidang kesehatan ini sangat bergantung pada teknologi informasi dalam pengolahan data pasien, pelayanan medis, dan pengambilan keputusan klinis, di mana sistem seperti SIMRS, HIS, LIS, dan PACS itu berperan vital dalam operasional rumah sakit dan digunakan oleh berbagai profesi, sehingga kesalahan kecil saja pada sistem dapat berdampak besar terhadap keselamatan pasien. Nah, profesional informatika di lingkungan rumah sakit ini dihadapkan pada tekanan kerja yang tinggi dan dituntut untuk selalu siap menangani gangguan sistem secara cepat, bahkan di luar jam kerja normal. Selain aspek teknis, etika menjadi fondasi utama karena data medis bersifat sangat sensitif dan aksesnya harus dibatasi sesuai kewenangan. Mengingat pelanggaran seperti mengintip data pasien, penyalahgunaan kata sandi, atau modifikasi rekam medis dapat membahayakan pasien dan merusak kepercayaan publik terhadap rumah sakit tersebut. Dalam pemanfaatan AI di rumah sakit, teknologi ini dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi layanan, sementara keputusan diagnosis dan tindakan medis tetap menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya, prinsip patient safety first harus selalu dijunjung oleh profesional IT dengan menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap penerapan teknologi. Oke, untuk poin yang kedua, yaitu profesionalisme informatika di lingkungan pemerintahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kuliah tamu kedua itu membahas peran informatika di sektor pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pelayanan publik dan pengolahan data negara seperti data kependudukan, administrasi publik, dan perencanaan pembangunan. Nah, sistem informasi pemerintahan ini menyimpan data strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga profesional informatika itu dituntut memiliki integritas tinggi, mematuhi regulasi yang berlaku, serta menjaga netralitas dalam setiap keputusan teknis. Nah, profesionalisme di lingkungan pemerintahan tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap etis dalam menggunakan kewenangan akses sistem. Mengapa? Karena penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi atau kelompok itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap instansi tersebut. Selain itu, keberhasilan transformasi digital pemerintahan
sangat bergantung pada kemampuan tenaga IT untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan non-teknis. Oleh karena itu, selain membangun sistem yang aman dan andal, profesional informatika juga harus memastikan sistem mudah dipahami dan digunakan oleh aparatur negara serta masyarakat. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga, mengenai profesionalisme informatika dalam dunia industri dan perkembangan teknologi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, bahwa kuliah tamu yang ketiga ini mengangkat profesionalisme informatika dalam konteks dunia industri yang menuntut profesionalisme untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, dan Cloud Computing. Oke, inovasi teknologi tersebut itu membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Namun, sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait keamanan data, etika pemanfaatan teknologi, dan tanggung jawab profesional. Profesionalisme ini, terutama di lingkungan industri itu tercermin dari etos kerjanya, kedisiplinannya, serta tanggung jawabnya terhadap kualitas sistem yang dikembangkan. Mengingat kesehatan teknis itu tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga merugikan pengguna dan masyarakat luas. Oleh karena itu, profesionalisme informatika dituntut untuk mematuhi standar pengembangan perangkat lunak, menjaga keamanan dan kerahasiaan data, serta bersikap jujur dan transparan dalam setiap proses kerja. Kuliah tamu ini juga menekankan pentingnya prinsip lifelong learning agar profesional informatika terus meningkatkan kompetensi dan tetap relevan di tengah perubahan teknologi yang berlangsung secara berkelanjutan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan refleksi pribadi saya. Nah, pada rangkaian kuliah tamu sosioinformatika ini memberikan refleksi penting bagi saya sebagai mahasiswa informatika bahwa profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh etika, tanggung jawab, dan sikap profesional. Materi yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan kesadaran akan pentingnya ketelitian dan tanggung jawab dalam mengelola data dan sistem yang berdampak langsung pada kehidupan manusia, sebagaimana yang terlihat pada sektor kesehatan yang memiliki resiko tinggi. Selain itu, kemampuan komunikasi lintas profesi seperti soft skill esensial agar teknologi yang dikembangkan benar bermanfaat bagi pengguna. Kuliah tamu ini juga menegaskan pentingnya prinsip belajar sepanjang hayat, mengingat bahwa dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah-ubah dengan menjaga integritas, etika profesional, dan komitmen untuk terus belajar, mahasiswa informatika diharapkan mampu berkontribusi positif dan menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan dari semua yang saya sampaikan berdasarkan kuliah tamu sosioinformatika, profesionalisme, dan etika merupakan dasar utama dalam penerapan informatika di berbagai sektor. Teknologi hanya dapat memberikan manfaat optimal jika didukung sikap profesional, tanggung jawab, dan kesadaran etis. Oleh karena itu, mahasiswa informatika perlu menguasai kemampuan teknis sekaligus etika, soft skill, dan komitmen belajar sepanjang hayat agar mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.